Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga pada malam hari ini Bapak Ibu masih diberi kesehatan, kenikmatan, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini channel OPS Abal-Abal dan juga Bapak Ibu masih diberi keselamatan dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin channel OPS Abal-Abal membuat video sharing contoh format laporan tugas tambahan sebagai wali kelas dan juga format PKG, ada contoh rubrik observasi, dan pada kesempatan kali ini channel OPS Abal-Abal ingin sharing tentang contoh laporan tim PPK atau TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ini ada teman saya yang request tolong dibuatkan contoh laporan TPPK seperti itu. Jadi ini saya sudah buatkan di Word contoh laporan tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di satuan pendidikan. Urutannya adalah untuk laporan yaitu ada judul halaman, kemudian ada pendahuluan, ada koordinator dan anggota TPPK, terus ada tugas dan fungsi TPPK, kemudian ada rincian tugas dan fungsi TPPK, kemudian ada refleksi dan rencana tindak lanjut, disusul dengan dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK. Kemudian yang 8 adalah bukti dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK di satuan pendidikan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tim pencegahan dan penanganan kekerasan dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2003 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan juga terkait dengan TPPK diinputkan di aplikasi Dapodik, yaitu di bagian kepanitiaan, dan untuk file SK-nya juga diupload di website Kemendikbudristek, yaitu linknya yang referensi data kemendikbud.go.id /TPPK/home. Oke, langsung saja, ini adalah contoh laporannya. Dari awal, laporan tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK SMP Negeri 2 Jatilawang, ini ada logonya. Kemudian tahun pelajaran 2003-2004, ada pendahuluan, kemudian ada koordinator dan anggota TPPK. Ini dalam pembuatan SK TPPK ini, anggotanya atau kepanitiaan ini jumlahnya itu harus ganjil, tidak boleh genap. Itu berdasarkan dari aturan yang ada di website TPPK, yaitu ada unsur guru, ada komite, ada kepala sekolah. Ini anggota juga bisa dari tendik untuk penambahan anggotanya minimal adalah 3 guru atau 3 orang untuk menjadi tim TPPK. Kemudian ada tugas dan fungsi TPPK. Ini tugas dan fungsinya ada 13. Ada 13 tugasnya. Fungsinya adalah berkoordinasi dengan satuan pendidikan yang melibatkan korban, saksi, pelapor. Ini ada tugas dan fungsi TPPK-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 13. Kemudian ini ada rinciannya.
rinciannya apa saja ini di dalamnya sudah tersedia. Satu, misalkan menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan. Dua, memberikan masukan atau saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman, nyaman dari satuan pendidikan. Ini di masing-masing rincian tugas ada keterangan deskripsi atau di dalamnya ada isinya. Penjelasan. Nomor 3 adalah memberikan masukan atau saran kepada satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan. Nomor 4, tugasnya adalah menerima dan menindaklanjuti laporan dengan dugaan kekerasan. Nomor 5 ini melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini nomor 6, menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua dari peserta didik yang terlibat kekerasan. Nomor 7, memeriksa laporan dugaan kekerasan. Kemudian poin yang ke-8, tugasnya mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nomor 9, mendampingi dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nomor 10, memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor atau saksi. Untuk nomor poin 11, memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan. Nomor poin 12, memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk poin tugas TPPK yang terakhir atau yang ke-13 yaitu melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan paling sedikit itu 1 kali dalam 1 tahun. Kepala sekolah melaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan minimal itu 1 kali dalam 1 tahun, seperti itu. Kemudian disusul di sini ada refleksi dan rencana tindak lanjut. Refleksinya apa? Di sini sudah ada penjelasan atau isi yang telah refleksi adalah yang sebelum dilakukan dan setelah dilakukan ini dimasukkan ke dalam refleksi. Kemudian rencana tindak lanjutnya apa? Ini monggo silakan disesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan. Ini hanya contoh. Kemudian yang ke-7 ada dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK. Dokumentasi ini 1, misalkan menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan. Menyampaikan usulan, misalkan ini usulannya apa, dilaporkan kemudian difoto. Bisa 2, bisa 1 foto, bisa 2, ini monggo disesuaikan saja. Nomor 2, misalkan memberi masukan saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan. Masukannya itu misalkan memberi contohnya CCTV, apa-apa yang kaitannya bisa memantau kegiatan-kegiatan di luar dan bisa terpantau, seperti itu. Dan masing-masing ada dokumentasinya. 3, memberikan masukan saran kepada fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan. Ini juga sama, monggo selain CCTV mau memberikan masukannya apa yang kaitannya untuk fasilitas yang aman dan nyaman. Nomor 4, menerima dan menindaklanjuti laporan dan dugaan kekerasan. Ini laporannya apa, ditindaklanjutinya seperti apa,
didokumentasikan. Nomor 5, melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini misalkan menemukan apa, ada botol pecah, ada apa, nah ini silakan ditangani. Misalkan ada kedugaan yang kekerasan, ini fungsinya menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua, wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan. Ini fungsinya. Kemudian disusul dengan bukti dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK. Ini bukti dokumen. Bukti dokumen adalah yang kaitannya dengan misalkan dari koordinator TPPK membuat usulan kepada kepala sekolah. Ini bukti dokumennya, ini pelaksanaannya. Terus hormat kami, ini ada ketua TPPK SMNI 2 Jatilawang. Ini nama ketua TPPK-nya. Mungkin ini contoh referensi untuk laporan tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK yang nantinya akan diunggah sebagai bukti dukung di kinerja PMM yang kaitannya dengan tugas tambahan sebagai tim TPPK. Dan jika materi atau format contoh ini mau Bapak Ibu pakai atau download, silahkan, nanti linknya ada di deskripsi. Mudah-mudahan contoh format tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini bisa membantu Bapak Ibu yang sedang mencari referensi atau contohnya. Mungkin hanya itu tutorial sharing dari channel OPS Abal-Abal, dan nantikan video tutorial lainnya yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Akhir kali, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.